Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pungki Hendra Wijaya PhD, dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan melakukan real teaching sebagai persyaratan penyelesaian pelatihan pekerti gelombang 4 pada Universitas Bengkulu. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Administrasi Negara. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mohon maaf ya atas keterlambatannya ya, karena saya harus merekam perkuliahan kita sore ini. Jadi begini, saya saat ini sedang mengikuti sebagai peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional untuk dosen atau pekerti di gelombang 4 ini. Dan salah satu tugasnya adalah merekam kegiatan saya selama mengajar. Eh, Pelatihan pekerti ini penting untuk saya ikuti karena ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen ya dari satu di antara tiga pelatihan lainnya. Jadi saya merasa mohon kesediaan rekan-rekan teman-teman semua di sini untuk bisa saya rekam gitu ya. Oke, terima kasih saya atas kesediaan teman-teman untuk menunggu. Ini kalau tidak salah pertemuan pertama kita ya sejak sejak libur Lebaran ya, karena minggu lalu kan libur ya, minggu lalu masih tanggal merah dan kita baru bertemu sore ini. Dan karena kegiatan di kampus sendiri kan beberapa minggu ini masih ada UNBTK ya, sehingga kegiatan perkuliahan kita selama kalau nggak salah entah 2 atau 3 minggu ini memang masih dilakukan atau dijalankan secara secara online ya. Dan ini memang karena kita mengikuti kalender yang ada di kampus dalam rangka seleksi teman-teman mahasiswa baru ya. Eh, Topik kali ini kita akan membicarakan terkait dengan eh, sebentar. Terkait dengan bentuk-bentuk perbuatan administrasi negara. Nah, coba saya share screen dulu. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk perbuatan administrasi negara. Nah, sebelumnya memang saya selalu memberikan pesan kepada teman-teman semuanya bahwa eh, beberapa undang-undang terpenting dalam rangka teman-teman mempelajari hukum administrasi negara ini adalah misal Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di mana kalau kita bicara hukum formil dan hukum material, Undang-Undang 30 tahun 2014 itu adalah hukum material daripada hukum administrasi negara, sementara Undang-Undang 5 1986 ini adalah hukum formil dari hukum administrasi negara, yaitu bagaimana materi-materi atau muatan dalam hukum administrasi negara itu bisa diterapkan. Baik. Nah, beberapa pengertian perbuatan administrasi negara menurut para scholars ini telah mungkin ada sebagai kita mulai dengan beberapa pengertian daripada perbuatan administrasi negara menurut pendapat para sarjana. Yang pertama yaitu menurut Van Wully. Beliau menyatakan bahwa perbuatan hukum alat administrasi negara atau alat tata usaha negara adalah tindakan-tindakan hukum, eh, kita bicara di sini dalam arti hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit. Nah, sementara itu ahli yang lain di sini yaitu Romeyen menyatakan apa sih perbuatan administrasi negara itu adalah setiap tindakan, nah, atau perbuatan. Jadi di sini berarti eh,
perbuatan administrasi negara ini adalah tindakan yang dilakukan secara faktual. Jadi tindakan faktual dari setiap administrasi pemerintahan, yaitu setiap tindakan atau perbuatan dari suatu alat perlengkapan pemerintah atau gestur sorgan juga di luar lapangan hukum tata pemerintahan yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Jadi setiap perbuatan administrasi negara ini ada akibat hukumnya. Ada hakikat hukumnya. Lingkungan hukumnya mana? Yaitu hukum administrasi. Sementara itu menurut Utrecht, Utrecht menyatakan bahwa perbuatan pemerintah ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perjanjian mengadakan peraturan dalam artinya itu membentuk peraturan maupun perbuatan yang di dalamnya yaitu menyelenggarakan atau proses dalam membentuk sebuah ketetapan dan juga bagaimana menyelenggarakan sebuah perjanjian dan juga melaksanakan perjanjian. Jadi di sini substansi dari perbuatan alat administrasi negara adalah tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh alat tata usaha negara atau alat pemerintah tidak hanya dalam fungsi eksekutif, akan tetapi juga dalam melaksanakan pelayanan publik. Nah, perbuatan alat administrasi negara ini ada yang masuk dalam klasifikasinya perbuatan hukum dan juga ada juga yang perbuatan nyata atau tindakan faktual. Meskipun memang ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa sebenarnya perbuatan hukum itu yang dilakukan dalam rangka perbuatan alat administrasi negara itu adalah sebenarnya tindakan faktual juga. Jadi, namun di sini ada juga yang memisahkan bahwa klasifikasinya itu perbuatan alat administrasi negara itu bisa digolongkan sebagai perbuatan hukum dan klasifikasi lainnya yaitu perbuatan nyata atau tindakan faktual. Nah, ada beberapa macam perbuatan administrasi negara yaitu suara saya bisa dan slide-nya bisa dilihat dengan jelas ya. Izin. Sudah, Pak. Ada macam-macam perbuatan administrasi negara. Nah, di dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, alat administrasi negara melakukan berbagai macam perbuatan. Diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu perbuatan hukum atau Rechtshandlingen dan perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Jadi perbuatan yang tidak menimbulkan atau tidak bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum. Jadi tidak ada akibat hukumnya. Nah, yang berkaitan dengan HAN atau hukum administrasi negara ini adalah perbuatan alat administrasi negara yang merupakan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik dia dalam lingkup hukum privat maupun hukum publik. Nah, kenapa kok bisa masuk juga ke dalam hukum privat? Kenapa tidak hanya masuk ke dalam hukum publik? Nah, nanti kita akan diskusi ke sana ya. Nanti akan saya jelaskan ke sana. Karena ternyata secara real tindakan hukum yang dilakukan pemerintah itu tidak hanya masuk dalam hukum publik, tetapi juga masuk ke dalam hukum privat atau sifatnya perdata ya. Nah, perbuatan hukum yang didasarkan pada hukum publik itu memang bisa dianggap mempunyai satu segi atau satu sudut pandang, yaitu bisa pula juga mempunyai dua segi atau dua sudut pandang. Nah, perbuatan hukum itu bersegi satu, yaitu apabila perbuatan itu hanya ada satu kehendak yang menonjol. Hanya ada satu kehendak yang menonjol. Berarti kan hanya ada satu sisi saja yang memiliki kepentingan di sini. Siapa? Dalam arti yang memiliki kepentingan di sini yaitu si pemerintahnya atau si pejabat atau badan pemerintahan tersebut. Nah, sementara itu bisa juga dia dianggap sebagai bersegi dua apabila di dalam perbuatan itu ada kehendak yang sama-sama menonjol. Nah, kalau di situ ada dua kehendak, ada dua pihak yang berkepentingan, sama-sama memiliki kepentingan, biasanya ini lingkupnya adalah ruang lingkup hukum privat perdata. Misalkan kalau kita mengadakan perjanjian
atau kita mengadakan jual beli, itu kan dua pihak sama-sama memiliki kepentingan ya kalau dalam ruang lingkup hukum perdata ya. Kita mungkin mengakuisisi sebuah perusahaan, sebuah badan usaha, badan hukum mengakuisisi sebuah perusahaan lain, itu kan di situ ada dua kepentingan di situ. Nah, perbuatan yang didasarkan pada hukum privat ini selalu bersegi dua. Ya, dalam arti baik di antara para pihak yang terlibat, di antara kedua pihak ataupun lebih ya, dua pihak atau yang lebih itu semua masing-masing memiliki kepentingan. Dan kalau dalam salah satu hakikat perjanjian, kalau teman-teman mempelajari hukum perdata, dalam hukum privat itu salah satu hakikat perjanjian itu adalah saling menguntungkan untuk kedua pihak kan, saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jadi, nah, perbuatan menurut hukum yang dilakukan oleh alat administrasi negara ini penting di dalam hukum administrasi negara, terutama yang didasarkan pada hukum publik yang bersigi satu. Nah, sedangkan perbuatan hukum menurut hukum privat pada umumnya tidak termasuk di dalam hukum administrasi negara. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Mohon maaf ya, di sini agak berisik ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya izin melanjutkan. Nah, perbuatan hukum yang berdasarkan hukum publik ada yang pertama yaitu perbuatan untuk melaksanakan peraturan. Kemudian perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah konkret. Jadi sebuah tindakan faktual. Kemudian termasuk juga yang didasarkan kepada fresh air mission atau kebebasan bertindak atas inisiatif tersendiri. Nah, perbuatan hukum dengan demikian tugas dan fungsi dari alat administrasi ini memang sangat luas ya. Tidak semata-mata menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh administrasi negara itu bukan semata-mata untuk bagaimana pemerintah itu menjalankan atau organisasi pemerintah itu menjalankan pemerintahannya, tetapi setiap tindakan pemerintah itu juga harus memiliki dampak atau pasti akan ada dampaknya, baik itu dalam kehidupan sosial, ekonomi, kultural, dan kemaslahatan warga masyarakat. Oleh karena esensi daripada dijalankannya pemerintahan atau pemerintah menjalankan kekuasaan itu kan sebenarnya untuk melayani publik ya, melayani masyarakat sebagai provider dari public services. Nah, oleh karena itu alat administrasi negara ini tidak hanya saat ini dipandang sebagai alat kekuasaan, tetapi juga dipandang sebagai alat pelayan masyarakat atau public services ya. Nah, untuk itu kemudian Utrecht di sini berpandangan bahwa perbuatan hukum publik itu sejatinya dia memiliki dua sudut pandang atau dua segi. Karena yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah adalah perbuatan dengan maksud menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan dalam rangka membuat peraturan dan juga perbuatan mengadakan keputusan atas perjanjian. Nah, sebagai contoh yaitu perjanjian kerja jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Di sini ada kesesuaian dua kehendak. Jadi harus menyatukan dua kepentingan, baik itu dari sisi pemerintah ataupun juga dari pihak swasta yang menjalankan kerjasama dengan pemerintah. Di sini ada dua kesesuaian, ada dua kehendak sehingga perbuatan hukum ini bisa dikatakan bersegi dua. Nah, perbuatan hukum bersegi dua ini memang
kalau hubungannya antara pemerintah dengan swasta ini tidak hanya diatur dalam hukum privat, tetapi juga dalam hukum yang bersifat istimewa dalam hal ini hukum publik, yaitu hukum administrasi negara ini. Jadi meskipun ranahnya itu sifatnya hubungannya privat, tetapi ternyata juga menjadi objek pengaturan daripada hukum administrasi negara ini. Nah, bertolak dari pandangan ini, maka pemerintah dapat juga melakukan perjanjian kerja yang sesungguhnya diatur dalam KUH Perdata, di mana perjanjian itu karena sifatnya istimewa, dimaksudkan sebagai perjanjian yang juga tunduk kepada hukum publik. Ya, salah satunya yaitu misalkan terkait pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa atau procurement itu kan sudah ada ketentuan undang-undang PP dan juga Perpres yang mengaturnya ya. Bagaimana pengadaan barang itu harus atau procurement yang dilakukan pemerintah itu harus menjaga integritas, harus bersih, harus prosesnya transparan dan lain sebagainya. Nah, sementara itu eh, kalau nanti sudah ada ditemukan counterpart atau mitra dalam rangka mitra melakukan procurement atau pengadaan barang dan jasa tersebut, tentunya akan ada perjanjian yang dilakukan oleh sebuah badan atau pejabat pemerintahan tersebut dengan si penyedia barang dan jasa. Nah, sebenarnya hubungannya antara badan penyedia barang dan jasa dengan pemerintah tersebut ya hubungannya ini diatur secara dalam tanda petik diatur secara perdata. Namun demikian karena ada proses-proses mekanisme yang memang harus menjaga itu karena dana di situ dana yang digunakan adalah dana publik sehingga juga dia masuk ke dalam ranah hukum publik sehingga istilahnya menjadi semu batasan antara hukum publik itu sendiri dengan hukum perdata ini dalam pelaksanaan perbuatan hukum administrasi negara. Contohnya, salah satunya misalkan dengan proyek-proyek jalan tol. Nah, di proyek-proyek jalan tol ini juga demikian, kan untuk tendernya dan segalanya itu kan diatur dengan ranah eh, berbagai macam aturan terkait pengadaan barang dan jasa juga. Tapi kan nanti terkait proyeknya, bagaimana terminnya, pengaturan terminnya, perjanjiannya, kapan dibayarnya, kapan bagaimana garansinya dari si pengerja proyek, kemudian bagaimana kapan itu proyek itu harus diserahkan kepada pemerintah, itu kan masuk di dalam ranahnya hukum perdata, tetapi itunya masih pengaturan sementara pengadaannya itu masih dalam ranah hukum publik. Oke, sebentar ya. Oke, izin saya lanjutkan ya. Atau teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung saja ya tanpa saya menunggu atau menunggu untuk saya berikan kesempatan untuk bertanya ataupun berdiskusi. Nah, sekarang berkaitan dengan keputusan atau ketetapan administrasi negara ya. Keputusan administrasi negara ini dikenal dengan istilah, kalau di bahasa Belandanya itu dia istilahnya basicking. Basicking. Lawan dari basicking ini adalah yang sifatnya regeling ya. Izin ya. Nah, di Indonesia saat ini memang belum ada kesatuan pendapat mengenai terjemahannya dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan basicking ini. Namun Utrecht di sini juga pernah menerjemahkan istilah basicking ini, beliau menerjemahkannya dengan ketetapan. Sementara Prof. Kuncoro menyebutnya dengan istilah keputusan. Nah, keputusan yang bagaimana? Keputusan yang dibuat oleh administrasi negara ini merupakan bagian terbesar dari macam-macam perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat administrasi negara. Jadi, eh, proses dibuatnya sebuah keputusan ini adalah sebenarnya perbuatan hukum terbesar dari hal-hal yang dilakukan oleh alat administrasi negara. Nah, perbuatan alat administrasi negara itu sendiri dalam mengadakan keputusan ataupun ketetapan itu juga bisa disebut sebagai penetapan.
Nah, keputusan atau ketetapan ada yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan dalam lingkungan alat administrasi yang membuatnya dikenal dengan keputusan intern. Ada juga yang dibuat untuk eh, menyelenggarakan hubungan antara alat administrasi negara yang membuatnya dengan pihak swasta atau warga masyarakat atau antara atau lebih alat administrasi negara yang dikenal dengan keputusan ekstern. Jadi kalau kita keputusan tersebut itu akan berkaitan dengan hubungan-hubungan dalam lingkungan internal pemerintah sendiri, itu adalah sifatnya internal, misalkan pengangkatan pegawai atau mungkin pembayaran gaji, kemudian apa namanya nota dinas, pengiriman nota dinas, memo dan lain sebagainya itu sifatnya internal. Nah, kalau itu diselenggarakan dalam rangka Oke, maaf ya teman-teman. Ini sepertinya jaringan juga kurang bagus di sini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, kalau internal tadi itu misalkan hubungannya yaitu dalam rangka eh, misalkan tadi pembayaran gaji, kemudian apa namanya pengangkatan atau pemberhentian pegawai itu sifatnya internal. Tetapi kalau eksternal itu adalah yang hubungannya dengan antara pihak pihak pemerintah atau pihak pemerintah dengan pihak swasta itu adalah sifatnya yang keputusan yang sifatnya eksternal. Nah, di sini Prince beliau memberikan definisi keputusan atau ketetapan sebagai perbuatan hukum bersegi satu. Jadi keputusan atau ketetapan itu dia bersegi satu dalam lapangan pemerintahan yang dalam arti yang sempit, bestur, karena dia dilakukan oleh alat pemerintahan dalam arti yang luas berdasarkan kekuasaan yang istimewa. Nah, sedangkan Utrecht di sini menyatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus bagi lapangan pemerintah dalam arti kata sempit. Jadi ketetapan di sini bisa dianggap sebagai perbuatan pemerintah dalam arti yang luas yang khusus bagi lapangan pemerintah dalam arti kata sempit, yaitu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, dengan demikian bahwa ketetapan itu hanya dibuat oleh alat pemerintah dalam bidang eksekutif. Tidak hanya dibuat dari alat pemerintah dalam bidang eksekutif, akan tetapi bisa juga dalam ruang lingkup legislatif dan yudikatif. Jadi keputusan yang dibuat misalkan oleh Ketua DPR ataupun Ketua Mahkamah Agung dalam rangka mengatur internal organisasinya atau itu bisa juga dianggap sebagai ketetapan dalam arti luas. Jadi karena dia tidak hanya berada di ruang lingkup yang eksekutif. Nah, kalau di Undang-Undang PTUN disebutkan bahwa di Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kalau teman-teman pelajari di sana disebutkan bahwa ketetapan ini disebut dengan istilahnya yaitu keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Nah, istilah KTUN ini sejak adanya Undang-Undang 30 tahun 2014 sudah beralih menjadi keputusan administrasi pemerintahan. Tapi meskipun terminologinya berbeda, masih dianggap sama maknanya. Dalam prakteknya memang
hakim-hakim di peradilan tata usaha negara itu masih cenderung menggunakan istilah sebagai keputusan tata usaha negara dalam prakteknya. Tapi sedikit demi sedikit memang sudah mulai bergeser. Nah, adapun yang dimaksudkan dengan keputusan atau ketetapan administrasi negara, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di sini menyebutnya keputusan TUN berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 586 dinyatakan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat TUN. Berarti ini isinya apa? Isinya adalah tindakan hukum. Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, unsurnya seperti apa? Unsur-unsurnya keputusan TUN ini itu diatur di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 586, yaitu dia tertulis, tentunya bentuknya adalah penetapan yang dibuat secara tertulis. Kemudian siapa yang melakukan penetapan tersebut atau membuat penetapan tersebut, yaitu oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sementara di Undang-Undang 30 tahun 2014 menjadi badan atau pejabat pemerintahan. Konkret itu memang real, ada dan bisa diselenggarakan gitu ya. Bisa di-enforce secara langsung, ada hubungan hukumnya secara real. Misalkan saya memberikan izin kepada PTA. PTA ini memang ada, PTA ini, dan memang dia akan memiliki hak apabila saya izin ini saya berikan. Individual. Individual di sini yaitu memang hanya pada yang subjek hukum yang memang disebut atau ditunjuk di dalam keputusan tata usaha negara. Misalkan saya memberikan izin tambang kepada PTB, ya izin yang memiliki izin tambang ini hanya PTB saja, individual, tetapi tidak ada PT lain yang selain yang disebutkan di dalam izin tersebut yang memiliki hak tersebut. Final artinya yaitu bisa langsung diterapkan tanpa, meskipun masih ada proses mungkin di dalamnya itu melakukan keberatan, banding administratif ataupun proses untuk men-challenge keputusan tersebut di peradilan tata usaha negara. Yang terakhir yaitu sifatnya itu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, bagaimana bentuk keputusan ataupun ketetapan? Di sini dijelaskan bahwa di pasal 1 angka 3 Undang-Undang 586 dikatakan bahwa bentuk formal itu tidak penting dalam sebuah bagaimana bentuk keputusan ataupun ketetapan itu. Bahkan nota dinas antara unit kerja ataupun antara unit organisasi ataupun memo internal itu juga bisa disebut sebagai penetapan tertulis ya. Disposisi pun juga bisa disebut sebagai penetapan tertulis. Nah, adapun badan atau pejabat TUN yang dirumuskan dalam Undang-Undang PT-UN pada dasarnya adalah badan-badan atau pejabat yang melakukan urusan pemerintahan dalam arti sempit, Nah, kalau kita bandingkan rumusan keputusan ketetapan ini yang dikemukakan oleh Prince dan Utrecht dengan rumusan KTUN yang dimuat dengan Undang-Undang 586, sepertinya rumusan yang dikeluarkan oleh Prince ataupun Utrecht ini lebih luas. Menurut Prince dan Utrecht, badan atau pejabat pemerintahan yang membuat atau mengeluarkan keputusan atau ketetapan itu tidak terbatas dalam badan atau pejabat pemerintahan dalam arti yang sempit, akan tetapi juga masuk di dalamnya itu badan atau pejabat pemerintahan dalam lingkup pemerintahan dalam arti yang luas. Di sini berarti selain di eksekutif, bisa juga legislatif dan yudikatif. Dia bisa membuat keputusan ketetapan, hanya saja keputusan ketetapan itu dimaksudkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas dan urusan pemerintahan dalam arti yang sempit. Dalam arti yaitu kalau misalkan itu misalkan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang tunjangan hakim, nah itu seperti itu tadi kan dia dalam arti yang sempit, eksekutif, meskipun itu dikeluarkan oleh ketua dari lembaga kekuasaan yudikatif. Misalkan Ketua Mahkamah Agung dia mengeluarkan aturan yang memberikan tunjangan, yang mengatur terkait tunjangan hakim ataupun fasilitas bagi hakim. Nah, karena apa?
sebenarnya para para pengelola negara ini kan pengaturannya yaitu dalam lingkupnya eksekutif. Hanya saja ini memang yang untuk khusus ini memang diatur oleh pimpinan dari kekuasaan itu sendiri, kekuasaan yudikatif itu sendiri. Nah, kemudian sedangkan KTUN yang ditentukan dalam undang-undang hanya KTUN yang dibuat oleh badan atau pejabat dalam lingkup eksekutif tetapnya. Kalau para ahli di sini Prince dan Utrecht itu menganggap bahwa tidak hanya di dalam lingkup eksekutif, tapi untuk saat ini memang kacamata daripada hukum administrasi negara kita, baik itu di Undang-Undang 586 ataupun di Undang-Undang 30 2014 masih menerjemahkan bahwa KTUN itu atau keputusan administrasi pemerintahan itu hanyalah yang dibuat oleh badan atau pejabat dalam lingkup eksekutif. Nah, hal ini bisa kita pahami mengingat bahwa Undang-Undang PTUN membatasi bahwa KTUN yang bisa dibawa ke PTUN hanyalah KTUN yang dibuat oleh alat administrasi negara dalam lingkungan eksekutif. Jadi, kalau itu ada keputusan DPR ataupun keputusan Ketua Mahkamah Agung itu tidak bisa di-challenge di PTUN di sini. Nah, untuk dapat menjalankan tugasnya di samping membuat keputusan, alat administrasi negara juga mengeluarkan peraturan. Jadi selain membuat keputusan, menteri, mungkin teman-teman bisa menemui menteri, gubernur, kemudian presiden bahkan yang sebagai puncak kekuasaan tertinggi, alat administrasi negara tertinggi, dia juga mengeluarkan peraturan. Nah, di mana pada waktu kita membahas pengertian hukum administrasi negara, di sini Prayudi Atma Sudirjo dia menyatakan bahwa peraturan ini termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat tersebut itu termasuk dalam undang-undang dalam arti luas yang merupakan bagian dari sumber hukum tata usaha negara yang bersifat otonom yang dapat ditambah oleh alat tata usaha negara apabila perlu dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUEB. Nah, sampai sini teman-teman sudah mengerti ya sebenarnya bagaimana keputusan atau ketetapan ya. Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan, diskusi biar tenggorokan saya nggak kering ini. Silakan. Mas Moreno mungkin bisa menyampaikan sedikit. Ada yang ditanyakan atau disanggah? Sejauh ini mungkin belum sih Pak. Kira-kira kita sesama-sama Mas ya gitu kan. Ya, Pak. Kebetulan masih sependapat belum ada ini. Siap. Oke. Teman-teman pengumuman di kampus online-nya sampai kapan? Kegiatan belajar mengajarnya. Tanggal 21, Pak. Oh, lama juga ya. Berapa minggu berarti? 4 minggu berarti ya? Sekitar 3 mingguan sih, Pak. 3 minggu ya. Oke. Oke, izin saya lanjutkan ya kalau gitu ya. Nah, tadi selain badan atau pejabat pemerintahan tersebut dia melakukan tindakan untuk mengeluarkan keputusan ataupun ketetapan, dia juga menerbitkan peraturan. Nah, bagaimanakah perbedaan keputusan dan ketetapan dan peraturan dalam administrasi negara? Kalau keputusan ataupun ketetapan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang konkret yang telah diketahui dulu oleh alat administrasi negara yang bersifat kasuistik. Sebagai contoh misalkan SK penerimaan pegawai, di sana kan di dalamnya kan dia secara tegas tuh nama-nama siapa yang diterima, calon pelamar yang diterima sebagai pegawai, sehingga SK tersebut hanya diperuntukkan bagi si pelamar yang memang diterima sebagai calon pegawai yang disebut namanya di dalam SK tersebut. Nah, ini adalah salah satu
bentuknya keputusan atau ketetapan. Sementara kalau peraturan, karena dia peraturan itu sifatnya regeling, beda dengan keputusan atau ketetapan yang sifatnya basicing, peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat abstrak, yang belum diketahui sebelumnya ataupun dia sifatnya umum dan yang mungkin akan terjadi. Nah, sebagai contoh, peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar PNS, orang yang ingin melamar sebagai pegawai negeri. Syarat-syaratnya apa saja? Nah, itu diatur di situ. Itu kan sifatnya abstrak, harus dipenuhi dan harus diikuti gitu kan. Nah, itu adalah sifatnya abstrak. Nah, di sana tidak bisa disebut satu persatu nama-nama calon pelamar itu nggak disebut, bahwa tidak bisa disebut bahwa yang bernama ini harus ikuti peraturan yang ini, harus membawa yang ini. Ya, karena diterapkan sama semuanya. Diterapkan sama, diperuntukkan bagi semua calon pelamar sebagai PNS tersebut, sehingga dikatakan kalau aturan itu dia berlaku umum, tidak individual. Karena sifat yang berlaku umum inilah, maka dia bersifat abstrak. Karena belum diketahui sebenarnya siapa saja yang aturan ini akan berlaku atau ketetapan tersebut akan berlaku, siapa saja nama-nama orang yang berniat untuk kemudian mengikuti proses seleksi PNS tersebut. Nah, sementara itu ada juga produk administrasi negara lainnya selain dari keputusan ataupun peraturan tadi. Di samping membuat keputusan dan peraturan alat administrasi negara, samping membuat keputusan dan peraturan alat administrasi negara, di sini kalau kita bicara alat administrasi negara itu kan berarti badan atau pejabat pemerintahan ya. Mereka juga mengeluarkan produk hukum yang dikenal sebagai sebutannya yaitu pseudo word giving atau peraturan-peraturan yang kebijakan yang sering juga dikenal dengan nama peraturan perundang-undangan semu. Kenapa disebut peraturan perundang-undangan semu? Karena nggak jelas apakah ini keputusan, apakah ini peraturan, ya. Sebenarnya dia juga tidak jelas apakah juga bisa disebut peraturan, tetapi diikuti oleh stakeholder-stakeholder dari stakeholder dari badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Diikuti, bahkan beberapa mungkin ada dinyatakan di situ bukan ada memberikan sanksinya, misalkan kalau sanksinya tidak diproses lah, kalau tidak diikuti dan lain sebagainya. Mungkin permohonan yang tidak diproses bila tidak lengkap atau lain sebagainya. Nah, hal ini itu dilakukan oleh alat tata usaha negara untuk menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertentu. Biasanya ini karena mungkin karena itu sifatnya kebijakan, karena aturannya mungkin aturan-aturan yang mengatur terkait itu atau dasar hukum terkait itu tidak mengatur dengan jelas. Maka pemerintah itu kan memiliki asas yang disebut fresh air movement atau kebebasan bertindak ya. Nah, produk ini memang tidak terlepas kaitannya dengan fresh air movement tersebut. Bentuknya mungkin bisa teman-teman ketahui bisa berwujud pedoman, surat edaran yang mengumumkan kebijakan tertentu ya. Nah, sebagai contoh surat edaran Menteri Perhubungan terkait petunjuk teknis persyaratan klasifikasi bandara, atau surat edaran Menteri Perhubungan terkait persyaratan kenaikan jenjang pilot atau lain sebagainya lah, atau surat edaran Menteri Pan-RB terkait dalam rangka cuti bersama atau mungkin kebijakan dalam rangka dalam rangka menindaklanjuti atau mewaspadai mungkin ya. Sebagai contoh mungkin kemarin di Menteri Pan-RB pada saat Lebaran kemarin, karena mengantisipasi bahwa apabila PNS itu sangat diwajibkan untuk datang di kantor pada saat periode cuti bersama berakhir, maka tentunya akan menghambat proses arus balik sehingga kemacetan akan sangat terjadi dan menjadi kontraproduktif nantinya. Maka dikeluarkanlah surat edaran sehingga agar arus balik itu tidak menumpuk, yang memungkinkan agar PNS-PNS tersebut bisa mungkin bekerja dari rumah atau dari jalan atau dari manapun ya, sehingga dia tidak wajib berada di kantor. Nah, bentuknya itu surat edaran dalam rangka
dalam bentuk sebuah kebijakan. Kalau aturannya kan secara tertulis, secara real PNS memang harus berada masuk, tapi kan dikeluarkanlah surat edaran untuk menyimpangi hal tersebut. Nah, perbedaan antara si pseudo wet giving dengan peraturan ini, kalau pseudo wet giving itu dia tidak mengikat secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum, sedangkan peraturan mengikat secara hukum. Nggak mengikat secara langsung, tapi ada relevansinya. Dia memang nggak mengikat. Kalau surat edaran kan sebenarnya ya itu kan cuma edaran, kan dipatuhi ya boleh, nggak dipatuhi secara teori kan seperti itu. Surat edaran kan hanya edaran, dipatuhi boleh, nggak dipatuhi juga ya silakan saja, sama saja dengan pedoman kan hanya untuk dipedomani saja. Kalau nggak saya pedoman ini kan berarti nggak apa-apa. Tetapi secara real eh, itu memiliki relevansi hukum karena bagaimanapun akan menjadi sebuah petunjuk yang sifatnya meskipun tidak mengikat tetapi mengikat gitu ya. Nah, sementara kalau peraturan dia sudah jelas dia memiliki sifat yang mengikat secara hukum. Nah, sementara kalau pseudo wet giving dia tidak mempunyai sanksi yang tegas, sanksinya mungkin sifatnya sanksi moral. Nah, sedangkan peraturan umumnya dia mempunyai sanksi yang tegas. Nah, pseudo wet giving apabila ada keadaan-keadaan khusus yang mendesak, umumnya ini dapat disimpangi. Sedangkan kalau peraturan umumnya tidak bisa disimpangi. Selain itu, alat administrasi negara juga sering mengeluarkan produk yang namanya yaitu head plan atau rencana. Baik itu rencana, misalkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, ya macam-macam rencana strategis dan lain sebagainya. Yang itu sering kita jumpai di berbagai macam bidang kegiatan pemerintahan atau kegiatan administrasi pemerintahan. Misalnya yaitu pengaturan rencana tata ruang kota, rencana peruntukan tanah, kemudian RAPBN, RAPBD, dan lain sebagainya. Nah, rencana-rencana tersebut itu merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari alat administrasi negara untuk mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang lebih tertib atau teratur. Nah, suatu rencana ini dia menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh alat administrasi negara pada suatu lapangan tertentu. Nah, yang terkait dengan hukum administrasi negara di sini adalah perencanaan yang mempunyai kekuatan hukum. Rencana ini dapat dikatakan rencana ini dapat dikaitkan dengan style-style perjanjian. Ada beberapa rencana-rencana pembangunan yang secara berlangsung berakibat hukum bagi warga negara atau badan hukum perdata. Contoh, misalkan rencana tata ruang kota, RT, rencana tata ruang kota dan RT, rencana tata ruang kota dan tata ruang wilayah. Nah, itu kan rencana ya, tapi itu dipatuhi bahwa perencanaan kota itu memang harus ini di sini nggak boleh dibangun itu, di sini nggak boleh dibangun pabrik, kalau mau bangun pengelolaan limbah nggak boleh sebelah sini, harus sebelah sana. Itu rencana tapi dipatuhi RT RW ini, rencana tata ruang dan wilayah. Ya. Rencana tata ruang kota, rencana detail perkotaan yang mengikat warga kota untuk agar dia kalau mereka warga masyarakat kalau melakukan pembangunan itu tidak menyimpang dari pola gambar ataupun petunjuk peta-peta pengukuran dan petunjuk rencana-rencana detail perkotaan mengingat tiap penyimpangan daripadanya itu dapat mengakibatkan bangunan tersebut ya dibongkar, ya kan? Teman-teman misalkan bangun pabrik apa ya? Pabrik di lingkungan perumahan sekitar kalian kan merasa nggak nyaman kan kalau itu tidak ada di dalam RT RW-nya, ya bangunan tersebut bisa dibongkar. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Saya ambil minum dulu ya kalau nggak ada pertanyaan ya, sambil teman-teman menyiapkan apa yang bisa ditanyakan ya.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya, Jin. Nah, ini tadi terkait produk administrasi negara lainnya. Kemudian selanjutnya, nah, syarat-syarat keputusan atau ketetapan ini agar bisa dianggap menjadi sah. Suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara itu dikatakan sah apabila keputusan tadi dia memenuhi syarat untuk diterima menjadi bagian dari ketertiban hukum. Nah, supaya keputusan administrasi negara itu dapat menjadi bagian dari ketertiban hukum, maka pembuatannya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan baik yang diatur dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Kalau dalam hukum tata negara, ketentuannya itu kita menyangkut tentang kompetensi dan juga tujuan dari alat-alat kelengkapan negara. Sedangkan ketentuan dalam hukum administrasi negara itu menyangkut prosedur dalam pembuatan keputusan. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan keputusan administrasi negara atau administrasi pemerintahan menurut Van der Pol yaitu pertama yaitu dibuat oleh alat yang berwenang ataupun berkuasa. Jadi dia harus memang memiliki kewenangan di bidang itu dan memang dia memiliki wewenang di dalam tingkatan tersebut. Misalkan tidak bisa misalkan peraturan yang mengatur pemberian izin mineral dan pertambangan itu dikeluarkan misalkan oleh Menteri Perhubungan, tentunya tidak bisa. Begitu juga kalau secara tingkatan, peraturan yang seharusnya dikeluarkan oleh peraturan dalam tingkatan menteri tidak bisa itu peraturan tersebut dikeluarkan oleh pejabat di bawahnya, misalkan setingkat direktur jenderal ataupun setingkat direktur. Ya. Dibuat oleh alat yang memiliki kewenangan dan juga dia berkuasa di bidang tersebut. Nah, di dalam kehendak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis. Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya, yaitu keputusan tersebut, keputusan yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan aturan yang menjadikan dasar pemberian kewenangan atau aturan yang menjadikan dasar diaturnya isu-isu di bidang tersebut ya, di bidang yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Misalkan izin pemberian tambang batu bara tentunya harus dia mengacu kepada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Nah, bentuknya juga harus mengacu kepada undang-undang tersebut dan juga PP peraturan presiden peraturan pemerintah yang menjadi turunannya. Kemudian isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut. Nah, apabila suatu keputusan administrasi negara dibuat dengan tidak mengindahkan syarat-syarat sahnya suatu keputusan, dapat mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah. Artinya, keputusan tersebut tidak dapat diterima menjadi bagian dari ketertiban hukum. Akan tetapi keputusan yang dibuat dengan tidak mengindahkan syarat sahnya keputusan atau keputusan yang mengandung kekurangan belum tentu menjadi tidak sah. Jadi keputusan kalau dia tidak mengindahkan syarat sah dapat mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah. Artinya tidak dapat diterima menjadi bagian dari ketertiban hukum. Tetapi keputusan yang dibuat dengan tidak mengindahkan syarat sahnya suatu keputusan yang mengandung kekurangan belum tentu menjadi sah, karena sah tidaknya suatu keputusan itu bergantung pada berat ringannya kekurangan syarat tersebut. Bila kekurangan syarat itu menjadi syarat yang esensial atau penting, maka keputusan tadi menjadi tidak sah. Akan tetapi kalau kekurangan itu bukan merupakan syarat yang esensial, maka keputusan tadi tetap menjadi sah. Nah, nanti kita akan lihat ya tadi apa yang maksudnya itu di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bagaimana keputusan itu bisa batal dan juga bagaimana keputusan itu bisa dapat dibatalkan dan juga bagaimana sebuah keputusan itu dapat menjadi batal demi hukum. Keputusan pertama yaitu keputusan atau ketetapan administrasi negara harus dibuat oleh alat yang berwenang atau berkuasa.
Berwenang atau berkuasa atau tidaknya sebuah alat administrasi negara yang membuat keputusan kurang lebih dikategorikan dalam beberapa kategori, 4 kategori. Pertama yaitu berkaitan dengan kompetensi atau ratione materi. eh, Kompetensi atau ratione materi yaitu ya hal-hal yang menjadi eh, sebentar ya, atau hal-hal yang menjadi pokok yang menjadi objek keputusan atau ketetapan harus masuk kompetensi alat administrasi negara yang membuatnya. Kemudian batas lingkungan wilayah atau rationology atau tempat atau wilayah berlakunya sebuah keputusan. Kemudian batas wilayah atau ratione temporis adalah jangka waktu berlakunya suatu keputusan. Kemudian juga berkaitan dengan quorum. Apabila memang misalkan kalau ini quorum ini biasanya yang keputusan tersebut yang harus dibuat oleh beberapa dewan gitu, anggota dewan ya. Nah, tapi kalau badan atau pejabat pemerintahan sebagai struktur yang tunggal biasa tidak perlu syarat quorum tersebut. Jumlah anggota yang hadir juga agar keputusan yang disebut agar keputusan dibuat itu sah. Tetapi belum tentu keputusan alat administrasi negara yang dibuat dengan tidak mengindahkan kategori-kategori tersebut menjadi tidak sah. Sah tidaknya keputusan tadi masih bergantung kepada objek yang diatur dalam keputusan, sehingga akhirnya yang dapat menilai sah atau tidaknya suatu keputusan adalah alat administrasi negara yang lebih tinggi atau peradilan tata usaha negara. Itu pun juga harus dilihat secara kasuistik ya. Sah tidaknya sebuah keputusan direktur mungkin kalau di challenge atau mungkin ada warga masyarakat yang keberatan, maka dia akan membawanya ke tingkatan yang lebih tinggi. Mungkin kalau tidak salah saya sebelumnya sudah menjelaskan terkait upaya administratif ya. Nah, kalau dia bawa itu ke pejabat yang lebih tinggi, misalkan kepada direktur jenderalnya, maka bisa jadi keputusan tersebut menjadi dibatalkan oleh pejabat yang lebih tinggi atau alat administrasi negara yang lebih tinggi. Kalau direktur ya ke direktur jenderalnya atau kepada menterinya. Atau kalau misalkan memang tidak puas pada upaya administratif, maka ke lembaga peradilan, yaitu peradilan tata usaha negara. Dan ini pun harus kita lihat secara kasuistik bagaimana menentukan sebuah keputusan itu sah atau tidaknya. Nah, dalam hal berkuasa atau berwenang atau tidaknya alat administrasi negara yang mengeluarkan keputusan administrasi negara, terlihat dengan jelas maka keputusan bisa menjadi batal atau mutlak. Bisa menjadi batal mutlak atau batal dan pembatalannya bisa berlaku surut. Ya. Kalau dia pembatalannya berlaku surut, artinya seluruh akibat dari keputusan tadi itu menjadi batal sama sekali. Dan tuntutan pembatalan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, filosofis dari pembatalan ini sebenarnya dianalogikan dari hukum perdata ya. Di samping batal mutlak, ada lagi perbuatan yang bisa batal nisbi. Artinya permintaan pembatalan itu permintaan pembatalan dari perbuatan itu hanya bisa dituntut oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini adalah orang-orang yang memang memiliki kepentingan terhadap keputusan tersebut atau orang-orang yang memiliki legal standing yang jelas terhadap keputusan tersebut. Ya, juga ada keputusan yang bisa menjadi batal karena hukum. Maksudnya bahwa akibat dari keputusan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak pernah ada tanpa diperlukan suatu pembatalan oleh hakim atau atasan dari alat administrasi negara yang mengeluarkan keputusan. Nah, dengan ada keputusan atau ketetapan yang sah dan ada keputusan atau ketetapan tidak sah, suatu keputusan ketetapan dikatakan tidak sah apabila keputusan ketetapan tadi tidak mengandung kekurangan yang esensial atau dapat dikatakan bahwa eh, keputusan adalah sah apabila memang sudah diterima menjadi bagian dari ketertiban hukum. Sedangkan keputusan ketetapan dianggap tidak sah apabila keputusan tadi mengandung kekurangan yang esensial sehingga tidak dapat diterima menjadi bagian dari tertib hukum itu sendiri.
Ada pertanyaan, teman-teman? Hari ini saya agak lama ya, mungkin karena saya ingin menyelesaikan semuanya sehingga tidak ada PR ya, mumpung saya ada waktu, karena jarang sekali saya ada waktu. Jadi mungkin kita akan selesai sekitar mungkin ya 5:30 mungkin ya. Mumpung online juga kan, teman-teman juga kan dari rumah kan nggak perlu datang ke kampus ya, sehingga tidak perlu khawatir pulang malam ataupun lain sebagainya ya. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman ya, di sini banyak gangguan. Oke, saya lanjutkan ya. Eh, dalam kehendak alat administrasi negara yang berkuasa itu tidak boleh ada kekurangan yang yuridis. Nah,
Kekurangan yuridis di dalam pembuatan keputusan atau ketetapan itu bisa terjadi karena pertama yaitu salah perkiraan atau dwelling. Kemudian ada duang atau paksaan, kemudian ada bedrock atau tipuan. Tipuan itu misalkan dia tidak memberikan fakta-fakta atau yang benar dalam pengajuan sebuah keputusan. Nah, kekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan hukum privat atau perdata. Di dalam hukum perdata, perbuatan yang dibuat itu berdasarkan dwelling, duang, dan bedrock dapat dibatalkan dan tidak menjadi batal secara mutlak. Artinya perbuatan itu dianggap ada sampai ada pembatalan oleh hakim atau oleh pejabat yang berwenang. Ya. Nah, artinya perbuatan itu dianggap ada sampai ada pembatalan oleh hakim atau oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi di dalam hukum administrasi negara, kekurangan yuridis yang berdasarkan salah kira atau dwelling ini hanya akan mempengaruhi berlakunya suatu keputusan administrasi negara dalam hal salah perkiraan tersebut yaitu bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan keadaan yang nyata. Misalkan mengenai pokok maksud kualitas orang. Sebagai contoh, misalkan keputusan yang dikeluarkan itu adalah keputusan izin misalkan mengimpor mobil gitu ya, misalkan 200 mobil ya. Akan tetapi ternyata yang datang itu adalah 2000 mobil. Nah, ini tentunya bisa dianggap sebagai suatu salah perkiraan, Pak. Kemudian penerimaan pegawai misalkan yang diterima ini adalah seorang insinyur kimia, ternyata yang datang bukanlah seorang insinyur kimia. Nah, keputusan yang berdasarkan salah perkiraan ini pada umumnya dapat dimintakan untuk ditinjau kembali atau dapat diajukan pembatalannya. Nah, sementara kalau keputusan yang berdasarkan paksaan dapat dibatalkan, bahkan paksaan keras dapat menjadi sebab keputusan tadi batal demi hukum. Nah, keputusan ketetapan yang dibuat dengan tipuan ya contoh juga menjadi contoh bahwa salah satu keputusan yang bisa batal demi hukum. Yang misalkan secara sengaja seorang HPH dia dalam izinnya mengajukan untuk menebang 2000 pohon, tapi misalkan niat di dalamnya sebenarnya setelah dikabulkan dia ingin misalkan 200.000 batang pohon sebenarnya yang ingin ditebang sama dia, atau mungkin dia mengelabuhi syarat-syarat dalam pengajuan sebuah permohonan izin. Pada saat izin dikeluarkan, kemudian ditemukan bahwa ini data-data yang diajukan itu tidak benar, tidak atau salah, sehingga keputusan tersebut bisa dianggap batal demi hukum karena adanya sifat tipuan tadi, karena niatnya memang untuk menipu si pejabat atau alat administrasi negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Nah, kemudian bentuk dan tata cara pembuatan keputusan itu harus sesuai dengan aturan dasarnya. Dalam arti tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang menjadikan dasar hukumnya. Nah, mengenai pembuatan keputusan mengenai bentuk keputusan atau ketetapan yang dibuat secara tertulis ada bermacam-macam keputusan karena dibuat oleh bermacam-macam alat administrasi negara. Bisa alat administrasi di lingkungan pemerintahan, dalam arti sempit, eksekutif, bisa juga alat administrasi negara di lingkungan pemerintahan dalam arti yang luas. Nah, sebagai contoh yang isinya memuat penetapan undang-undang bersifat formal saja, tapi materinya tidak mengikat seluruh penduduk, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga peraturan dasar yang memuat secara tegas ketentuan tentang bentuk suatu keputusan. Akan tetapi ada kalanya peraturan dasar dari pembuatan keputusan tidak menyebutkan bentuk yang harus diberikan pada suatu keputusan yang akan dikeluarkan. Nah, dalam hal ini penyelesaiannya dengan cara melihat praktek administrasi negara terdahulu dan juga melihat pentingnya soal yang akan diselesaikan atau diselenggarakan oleh keputusan tata usaha negara tersebut untuk menentukan bentuk mana yang harus dipakai. Kemudian mengenai akibat hukum, dari suatu keputusan yang tidak mengindahkan aturan mengenai misalkan bentuk keputusannya, ini
kalau kita pahami, kalau kita melihat pendapat Utrecht, di sana Utrecht menyatakan bahwa hal itu harus kita lihat dulu kekurangan tersebut itu esensial atau tidak. Karena kalau keputusan yang bentuknya salah, ya belum tentu mengurangi sah atau tidaknya sebuah keputusan. Nah, pendapat dengan dengan Utrecht, Kranenburg juga menyatakan bahwa akibat keputusan yang dibuat dengan tidak mengindahkan bentuk dia hanya batal saja. Nah, bila mana kekurangan yang dinyatakan itu mungkin menjadi sebab, maka isi keputusan tersebut lain atau berbeda yang dimaksudkan dalam atau keputusan tadi menimbulkan kerugian. Nah, kalau keputusan itu dia bentuknya bisa tertulis dan juga bisa elektronis. Nah, ini teman-teman bisa mungkin mempelajari Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan untuk membedakan apa keputusan yang sifatnya bentuknya tertulis ataupun elektronis, dan selain itu juga mungkin Undang-Undang Cipta Kerja juga penting juga untuk dipelajari terkait hal ini ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, keputusan tertulis dan elektronis dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tertulis di situ di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sebagai keputusan tata usaha negara. Nah, di sana dinyatakan dengan jelas nih, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara. Nah, kalau teman-teman ingat, terminologi keputusan administrasi pemerintahan ini baru muncul di Undang-Undang ATP ini, 30 2014. Sementara sebelumnya di hukum materialnya dia masih hukum formilnya justru masih menggunakan istilah keputusan tata usaha negara. Jadi sebenarnya di sini undang-undang ini ingin menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan itu sebenarnya ya sama dengan keputusan tata usaha negara. Atau yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara kalau yang elektronis yaitu keputusan berbentuk elektronis adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Nah, ini dalam Undang-Undang AP di pasal 38 ini kan Undang-Undang ATPEM Undang-Undang 30 2014 ini kan dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, setelah pasal ini dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kira-kira normanya berubah menjadi seperti ini. Yang ayat 1 di situ dinyatakan bahwa pejabat dan atau badan pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronis. Yang kedua, ayat 2, keputusan berbentuk elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi keputusan berbentuk elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap keputusan yang diproses oleh sistem elektronik. Jadi kalau pemrosesannya melalui sistem elektronik, maka bentuknya harus elektronis. Nah, ini ada perubahan paradigma di sini. Di Undang-Undang 586 itu heavy-nya itu masih keputusan itu ya bentuknya pasti tertulis. Karena pada saat itu Undang-Undang 586 masih belum bisa memperkirakan perkembangan pesat teknologi bahwa ternyata hubungan pemerintah dan juga hubungan warga masyarakat di masa yang akan datang itu justru akan lebih cepat dengan dilakukan secara electronically gitu ya. Nah, perubahan-perubahan dinamika masyarakat itulah yang kemudian diantisipasi atau ditindaklanjuti, dimitigasi oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sehingga jelas sekali kemudian saat ini di Undang-Undang Cipta Kerja itu heavy-nya itu kalau keputusan pemerintah itu ya harus elektronik, kalau bisa sebisa mungkin elektronik. Ya, sifat yang elektronik, keputusan yang bersifat elektronis ini lebih diutamakan malahan daripada yang sifatnya keputusan yang tertulis. Nah, di ayat 3 di situ dinyatakan bahwa keputusan berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis. Nah, ini juga dalam rangka memenuhi mengikuti dinamika yang berlaku di masyarakat ya. Kalau dulu pembuktian mungkin di KUHP ataupun di KUH Perdata itu ya pasti yang elektronis saja. Ya, alat bukti surat itu adalah alat surat yang tertulis di KUHP ataupun KUH Perdata itu pasti yang tertulis. Ya, karena aturan-aturan tersebut kan ada dari zaman Belanda ya, turun zaman Belanda, sehingga bisa dimaklumi bahwa dulu kan belum ada yang sifat-sifatnya elektronik.
Nah, keputusan berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlakunya sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronis, tidak perlu dibuat keputusan dalam bentuk tertulis. Jadi, sehingga bisa dilihat sini paradigmanya sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, memang keputusan bentuk elektronik ini lebih diutamakan. Ya, kemudian eh, keputusan atau ketetapan administrasi negara harus dibuat oleh alat yang berwenang atau berkuasa sesuai di pasal 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan oleh eh, setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, teman-teman, kemarin waktu UTS kan saya memberikan soal ya terkait AUPB ini ya. Apa saja sih AUPB ini? Nah, teman-teman tentunya harus mempelajari dengan baik apa saja sih AUPB ini dan apa saja filosofi di baliknya, di balik AUPB ini. Nah, kemudian di ayat 3 di situ disebutkan bahwa pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Nah, terkait nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan bicarakan secara detail terkait penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kekuatan hukum sebuah keputusan? Sebuah keputusan itu sudah sah atau dianggap sah apabila keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum. Artinya, keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan juga kekuatan hukum material. Nah, suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap eh, suatu keputusan. Sebagai contoh, apabila suatu keputusan harus disetujui atau dimintakan banding pada atasan sebelum mulai diberlakukan, maka sejak keputusan itu dikuatkan dan atau disetujui oleh atasan, keputusan itu mempunyai kekuatan hukum formil. Kemudian apabila ditentukan banding dalam jangka waktu tertentu, tetapi jangka waktu itu misalkan untuk banding itu tidak digunakan, waktu untuk banding sudah terlampaui. Nah, ini teman-teman tolong dipelajari ya. Jangka waktu banding administratif, upaya administratif, dan kapan bisa mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Maka sejak lampau waktu banding itu mempunyai keputusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum formil. Apabila tidak memerlukan persetujuan atasan, maka sejak keputusan itu dikeluarkan dia punya kekuatan hukum formil. Nah, kalau harus banding dan kemudian permohonan ditolak, maka sejak permohonan banding keputusan tadi itu mempunyai kekuatan hukum formil. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutin lagi masih seputar kekuatan hukum dari sebuah keputusan tadi. Nah, kekuatan formil ini memang eh, dapat dibantah dengan alat hukum luar biasa. Karena alat hukum luar biasa itu tidak terikat oleh jangka waktu tertentu untuk memohon banding. Yaitu apabila dalam hal-hal nyata keputusan tadi mengandung kekurangan yuridis yang dapat membahayakan ketertiban umum atau keputusan tadi tidak lagi sesuai dengan keadaan nyata. Dalam hal ini, instansi tertinggi yang berhak membatalkannya. Kalau itu biasanya pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi itu kan presiden. Jadi kalau itu sepanjang itu dikeluarkan oleh alat kelengkapan negara, alat administrasi negara, maka presiden punya kewenangan untuk membatalkannya. Nah, alat administrasi negara atau instansi pembuat keputusan juga dapat membantah kekuatan hukum formil dalam hal di kemudian hari ternyata diketahui bahwa keputusan itu mengandung kekurangan yang esensial. Tetapi kalau kemudian ketetapan itu tidak mengandung kekurangan yang esensial, alat administrasi yang membuatnya tidak dapat membantah atau menarik kembali. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dari keputusan atau ketetapan tadi. Jadi supaya misalkan izin yang diberikan kemudian ditarik kembali, pencabutan itu tidak dikeluarkan secara serampangan. Dan ini memang kalau serampangan itu justru akan mengakibatkan tidak terjaganya kepastian hukum tersebut. Nah, dengan demikian perbedaan antara alat hukum biasa dan alat hukum luar biasa, ya ini alat hukum biasa terikat oleh jangka waktu tertentu untuk membantah berlakunya suatu keputusan atau ketetapan. Sedangkan alat hukum luar biasa tidak terikat oleh jangka waktu tertentu dalam membantah atau berlakunya suatu keputusan atau ketetapan. Nah, kekuatan hukum material ya ini pengaruh yang dapat ditimbulkan karena isi atau materi keputusan tersebut. Nah, pada dasarnya, karena keputusan ketetapan itu merupakan perbuatan hukum sepihak, maka keputusan itu dapat ditarik kembali oleh alat administrasi negara yang membuatnya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang dikenai keputusan. Tetapi ini kalau dilakukan seperti ini, tentunya eh, kepastian hukum itu jadi tidak terjaga. Nah, apabila memang sangat diperlukan dan tidak mengandung kekurangan, maka keputusan itu eh, tidak dapat ditarik kembali. Nah, Prince mengungkapkan setidaknya ada 6 yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara untuk dapat menarik kembali keputusan tersebut. Ya, misalkan dia karena mengandung tipuan, kemudian keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, kemudian keputusan yang diberikan kepada pihak administrable dengan syarat-syarat tertentu, tapi isi administrable ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian suatu keputusan yang bermanfaat bagi administrasi tidak boleh ditarik kembali setelah jangka waktu terlewati. Jadi kalau itu sudah daluarsa tidak boleh ditarik kembali. Kemudian kalau membawa kerugian yang lebih besar bagi administrable dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita oleh negara. Kemudian menarik kembali mengubah suatu keputusan harus diadakan menurut acara formal, bagaimana cara formalnya sesuai aturan-aturan yang mendasari penerbitan keputusan tersebut. Nah, macam-macam keputusan, ada keputusan atau ketetapan positif, ada juga yang negatif, ada yang juga deklarator, ada yang konstitutif, ada yang kilat, ada yang tetap, intern, dan ekstern. Serta ada juga jenis-jenis izin yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ciptaker. Nah, kita akan bahas satu persatu secara singkat. Nah, kalau yang positif seperti apa? Positif itu adalah menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yang dikenai keputusan. Nah, akibat yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan atau positif ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak yang dikenai keputusan. Contoh, keputusan pemberian izin usaha pertambangan. Kemudian mengakui keadaan hukum baru bagi objek tertentu. Contohnya mengenai status perguruan tinggi, misalkan dari akreditasi B ke A, atau mungkin dari tadinya perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Sebagaimana UPN veteran itu kan dulu swasta kan. Kemudian di tahun 2014 kan dinegrikan dengan peraturan presiden. Jadi perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian menyebabkan berdiri atau bubarnya suatu badan hukum. Misalkan keputusan Menkumham yang menyetujui anggaran dasar dari sebuah perseroan terbatas sehingga pada perseroan terbatas tersebut melekatlah status badan hukum di saat
keputusan Menkumham ini dikeluarkan. Kemudian yang memberikan hak baru bagi pihak yang terdampak keputusan atau ketetapan tersebut, contoh SK pengangkatan pegawai dan lain sebagainya. Kemudian membebankan kewajiban baru kepada pihak yang dikenai keputusan atau ketetapan, misalkan mengenai penetapan wajib pajak. Nah, kemudian yang negatif yaitu tidak merubah hukum tertentu yang telah ada bagi si pengaju permohon keputusan tersebut. Misalkan pernyataan dia tidak berkuasa, tidak berhak, tidak diterima, ataupun penolakan. Kemudian kalau deklaratoir ini sebenarnya mengakui suatu hak yang sudah ada, tapi menyatakan menegaskan kembali hak yang sudah ada. Nah, ini adalah hasil perbuatan alat administrasi negara untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang sifatnya konkret. Nah, atau disebut juga hukum in concreto. Jadi, yaitu hukum yang mengatur hal yang nyata hanya berlaku pada orang-orang tertentu, menyebut orang siapa saja, yakni yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut. Contoh yaitu di dalam suatu HO, hinder ordonansi. Nah, teman-teman tahu kan hinder ordonansi itu atau izin gangguan atau izin izin gangguan atau izin keramaian ya, seperti itu. HO ditentukan barang siapa yang akan mendirikan bangunan untuk industri dan diperkirakan akan mengganggu lingkungan sekitarnya dalam radius 200 meter, dia diharuskan untuk memperoleh izin hinder ordonansi tersebut terlebih dahulu, atau HO itu HO. Nah, HO itu sendiri untuk mendapatkannya juga syaratnya macam-macam. Kalau pabrik misalkan harus ada AMDAL-nya dan lain sebagainya, bagaimana kemudian pengelolaan limbahnya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang konstitutif yaitu keputusan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak yang diberi keputusan. Nah, sering keputusan ini disebut juga dengan keputusan yang membuat hukum. Kemudian keputusan kilat, misalkan berubah teks redaksi keputusan lama, keputusan negatif yang tidak merupakan halangan, kemudian keputusan yang menarik kembali keputusan lama. Keputusan ini tidak merupakan rintangan bagi alat administrasi negara untuk membuat keputusan serupa dengan keputusan yang ditarik kembali atau dibatalkan. Kemudian keputusan yang mengandung pernyataan bahwa sesuatu boleh dilaksanakan. Nah, kalau yang tetap intern ekstern, yang tetap itu ya keputusan masa berlakunya untuk waktu sampai diadakan perubahan atau penarikan kembali. Kalau yang intern yaitu suatu keputusan yang hanya berlaku untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ke dalam lingkungan alat administrasi negara itu sendiri. Kalau yang ekstern dalam rangka hubungan si badan atau pejabat pemerintahan tersebut dengan pihak swasta atau warga masyarakat ya, antara dua atau lebih pihak di sini. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur terkait jenis-jenis keputusan administrasi negara itu apa saja, utamanya itu keputusan administrasi pemerintahan di administrasi negara itu apa saja, yaitu di sana ada izin, dispensasi, konsesi, dan standar. Nah, ini ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang AP dinyatakan bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi persetujuan si pejabat pemerintah atas permohonan sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga. Jadi keputusan sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga sesuai apa? Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang saya sampai sekarang hingga ini para ahli juga bingung, yaitu pencantuman terminologi baru di dalam Undang-Undang AP atau jenis-jenis izin di dalam Undang-Undang AP, yaitu standar. Standar ini di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu nggak ada. Kemudian jadi ada setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, maksudnya standar ini apa juga belum ada penjelasan lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan standar ini. Kalau di sini di definisinya hanya keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang atau lembaga yang diakui oleh pemerintah pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan. Jadi pernyataan bahwa seluruh persyaratan itu telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, konkret realnya itu juga tidak jelas seperti apa ini konkret realnya dan kenapa standar ini dimasukkan di dalam rezim perizinan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam perubahan Undang-Undang AP. Kalau konsesi itu adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintahan dengan selain badan atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum
dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalkan konsesi pengelolaan jalan tol, ya, konsesi pengelolaan jalan tol. Sebenarnya kan jalan tol itu kan dia pihak swasta diberikan izin untuk membangun, kemudian juga izin untuk mengelola selama misalkan 30 tahun. 30 tahun kalau sudah selesai, maka fasilitas umum tersebut dikembalikan kepada negara. Karena itu sebenarnya milik negara, tapi dia diberikan izin untuk mengelola selama misalkan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan lain sebagainya. Nah, kalau dispensasi itu adalah wujud persetujuan permohonan warga atas untuk pengecualian terhadap suatu larangan. Jadi, misalkan tidak boleh menangkap ikan di area ini, area itu gitu ya. Nah, itu kan ada larangannya. Tapi kalau kemudian pemerintah menyatakan bahwa itu diperbolehkan atas sebuah permohonan, maka wujudnya adalah dispensasi. Nah, merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau disimpulkan, izin diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, kegiatan yang memerlukan perhatian atau memenuhi ketentuan khusus. Dispensasi diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan, merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. Konsesi diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan, diperoleh dari kesepakatan. Nah, jadi kayak tadi konsesi pengelolaan jalan tol itu tentunya berdasarkan dari negosiasi atau kesepakatan antara si pemerintah, dalam hari ini misalkan Dirjen Bina Marga dengan misalkan dengan Jasa Marga sebagai swasta dalam pengelolaan jalan tol. Nah, merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. Nah, mungkin itu dari saya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, mungkin selama 5 menit sebelum saya tutup, 5 menit lagi, silakan. Pak, Silakan. ini Pak, saya bukan mau nanya ini, saya mau minta PPT-nya nanti dikasihkan ya Pak? Ya, nanti saya kirim, Mas. Oh ya, oke. Makasih Pak. Ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau sanggahan diskusi? Udah terlalu lama ya, 2 jam ya? Oke. Karena sudah terlalu lama dan mungkin juga teman-teman sudah kemalaman ya. Saya juga kemalaman harus pulang. Nah, mungkin saya akhiri terlebih dahulu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian real teaching yang telah saya laksanakan sebagai syarat penyelesaian mengikuti pelatihan pekerti gelombang 4 di Universitas Bengkulu. Atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.